Sudah beberapa hari ini, hujan mengguyur hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Bagi sebagian orang, mungkin hujan menjadi kendala berangkat ke sekolah, ke lokasi kerja, atau beraktivitas lain di luar ruangan. Jangan buru-buru nyalain hujan dong, kalau kegiatannya jadi terganggu. Bagi sebagian orang, hujan itu justru banyak berkahnya. Bisa dijadikan peluang berjualan sesuatu kayak jas hujan, atau malah bisa bermanfaat lebih besar. Seperti menumbuhkan berbagai tanaman. Keren kan? Nah, mau tahu lebih banyak berkah tetesan air hujan untuk kita? Yuk, simak tayangan laptop si Unyil siang ini di episode Berkah Sang Hujan. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Ini dia, bukti kalau hujan juga bisa menjadi manfaat buat sebagian orang. Pertama, munculnya ide dari industri otomotif dengan bentuk inovasi kayak gini. Namanya bajai listrik, disingkat jadi balis deh. Sekilas sih seperti bajai yang kita lihat di jalanan Jakarta. Tapi bajai yang bisa jalan karena energi baterai ini punya kelebihan lain. Bentuknya yang unik, sederhana, dan beratap cocok banget buat siapapun yang gak mau kehujanan saat melakukan aktivitas perjalanan. Mau jemput anak sekolah, belanja, ngantor, atau arisan, dijamin gak kuyup deh saat musim hujan seperti sekarang. Hah? Loh, ini motor ya? Tapi kok tertutup kayak mobil? Unyil, Nyil. Melan. Mel, kita di mana sih ini, Mel? Kita mendarati bajai listrik nih, Nyil. Oh, bajai listrik ya? Wah, pas banget nih. Memang Unyil mau kesini sih. Kalau pakai ini kemana-mana, baju Unyil nggak basah kuyup, Mel. Kalau tiba-tiba hujan. Iya, Nyil. Keren kan kendaraannya? Lumayan untuk antar Melani beli sayuran dan lain-lain. Wah, Mel, di sini proses pembuatan bajai listriknya ya? Lebih tepatnya di sini cuma perakitan bajai listriknya aja, Nyil. Maklum aja, Nyil. Spare balis ini masih impor dari Cina. Oh, begitu ya, Mel. Tuh, lihat lagi proses perakitan rangka, Mel. Roda bajai listrik ini berukuran kurang lebih sama dengan roda ban bajai pada umumnya. Kira-kira sehari bisa bikin balis berapa ya di sini? Dalam satu hari, kira-kira bisa menyelesaikan sekitar 10 unit, Nyil. Unyil malah penasaran nih. Kalau mau nyetir mobil dan motor di jalanan kan harus punya surat izin mengemudi tuh. Nah, terus kalau balis ini gimana, Mel? Karena kendaraan ini termasuk roda 3, sebenarnya harus tetap menggunakan SIM A, Nyil. Oh iya, katanya kendaraan listrik lebih hemat ya daripada kendaraan yang menggunakan bahan bakar. Bener nggak sih, Mel? Jelas dong, Nyil. Jadi tadi habis dihitung sama omnya nih. Daya listrik balis kalau dihitung dalam rupiah, kira-kira membutuhkan sekitar Rp5.500 sekali ngecharge. Nah, biar baterainya full, Nyil, butuh 7 jam cas nih. Kalau udah full, bisa dipakai selama 7 jam. Wah, balisnya sudah jadi, Mel. Biar aman saat dipakai, semua bagian harus dicek nih. Lampu depan, lampu belakang, lampu sen, klakson, dan perputaran ban harus dipastikan sudah sesuai dengan standar. Jika sudah sesuai, balis bisa langsung dikemas untuk dijual deh. Keren, Nyil. Nyil, tahu nggak kapan sih kendaraan listrik pertama ada? Kalau nggak salah sih, pertama kali tuh di tahun 1880-an. Dan penemunya itu Thomas Edison, Mel. Wah, udah lama banget. Engkau Melani aja belum lahir tuh. Oh iya, Mel, balik lagi nih ke balisnya. Kata si masnya, jarak tempuhnya itu bisa sampai 50 km, Mel. Tapi itu tergantung dari pemakaian dan beban kendaraan. Semakin berat beban, ya semakin pendek lagi jarak tempuhnya. Terus kecepatan si balis ini maksimal di 40 km per jam. Bisa mundur juga ya, Nyil. Iyalah, Mel,
Masa maju doang sih? Nah, pas banget kan hujan-hujan kayak sekarang pakai balis. Udah hemat energi, hemat bahan bakar, dapat bonus nggak kehujanan lagi. Jadi hujan nggak selalu bikin repot kan, Mel? Bukan cuma industri otomotif pembuat bajai listrik saja yang menjadikan hujan sebagai ladang kesempatan berbisnis. Musim hujan jadi berkah juga loh buat industri pembuatan dan penjualan jas hujan. Ya maklum deh, kalau musim hujan gini kan orang-orang mencari pelindung tubuh biar nggak kebasahan. Nah, pakai jas hujan adalah cara paling sederhana dan mudah dilakukan. Tapi kalau bosen dengan model jas hujan yang gitu-gitu aja, sekarang Unyil kasih tahu nih, ada yang ambil peluang membuat jas hujan unik dan modis loh. Ponco dan yang berbentuk pakaian. Check it out! Waduh, udah gerimis aja. Padahal kan Oga nggak ngundang gerimis ya. Hujan deh. Pak Oga, duluan ya. Nah lo, mau kemana Den? Hujan no. Unyil mau beli ponco buat Melani, Pak. Hah? Ponco? Yang kayak Den Unyil pakai ya? Iya, Pak. Ini ponco modis. Widih, keren bener. Pak Oga ikut dong Den. Ya udah, boleh, Pak. Ayo. Bikin ponco unik, pertama memang harus didesain dulu nih modelnya. Nah, baru deh siapkan bahan-bahan yang akan dipakai. Bahannya terbuat dari nilon dan polyester. Dua bahan anti air yang cocok buat dibikin ponco. Ya, ini sih kayak ponco biasanya Den. Pasti gerah kan dipakainya. Ya, salah, Pak. Justru kelebihan ponco di sini nggak bikin gerah dan nyaman dipakainya. Bahan polyester anti airnya juga tebal dan gak gampang kusut. Jadi gak perlu tuh repot-repot nyetrika. Ah, masa sih Den? Den, emang jas hujan sama ponco bedanya apa sih? Kalau gunanya sih sama aja, Pak. Untuk melindungi tubuh dari air hujan biar gak basah. Bedanya cuma modelnya aja kok, Pak. Kalau ponco ini kan bentuknya memanjang kayak jubah gitu. Ukuran jas hujan gak selalu muat untuk semua orang, Pak. Tapi kalau ponco bisa dipakai siapa saja. Makainya juga gak ribet, lebih praktis dan gampang kalau ketemu hujan dadakan. Oh iya, bener juga ya. Keren banget yang bikin ponco ini ya Den. Yoi, Pak. Lebih hebat lagi yang menemukan jas hujan pertama kali, Pak. Namanya Charles Mackintosh. Charles bertemu dengan Thomas Hancock, pencipta bahan elastis untuk membuat sarung tangan. Mereka akhirnya berkolaborasi, menciptakan bahan anti air yang nyaman dalam segala cuaca. Sampai sekarang sudah ada berbagai jenis jas hujan di pasaran, mulai dari mantel, ponco, sampai jas hujan gamis, Pak. Hah? Jas hujan gamis? Iya, jas hujan khusus buat para muslimah yang berhijab. Yang ini gak kalah modis loh, Pak. Produk ini sudah terjual di seluruh daerah di Indonesia. Sama kayak membuat ponco, pertama ya harus bikin desain dan pola jas hujannya. Nah, baru deh potong sesuai garis. Hati-hati ya, Pak. Miring sedikit bisa gagal deh. Selanjutnya bagian-bagian pola yang sudah terbentuk disatukan dengan cara menjahit. Ada bagian tubuh, lengan, penutup kepala, dan aksesoris seperti saku. Lewat tangan karyawan yang jago jahit ini nih, satu jas hujan selesai nggak sampai 30 menit. Hebat! Lahirnya jas hujan lebih mirip pakaian ini sebenarnya diawali oleh kebutuhan pemilik usaha. Ingin tetap tampil cantik dan modis saat hujan, serta tidak repot saat menggunakan jas hujan. Jadi alasan utama kenapa usaha ini muncul. Oke deh, terakhir untuk menyempurnakan tampilan jas hujan, pasang kancing dan tali di bagian penutup kepala.
menyuplai ke 50 agen resmi di seluruh Indonesia. Produksi jas hujan ini bisa mencapai 2.000 potong per bulannya. Wah, wah, wah. Selain modelnya yang unik, cantik, dan gak pasaran, bahan yang digunakan juga berkualitas tinggi. Terbuat dari bahan taslan impor dari Korea, membuat jas hujan ini makin keren. Teksturnya mirip daun talas, bikin air gak mudah menyerap. Tampilannya juga terkesan seperti memakai pakaian biasa, tetap kece kan di tengah hujan. Tetap semangat dong jalan-jalan saat hujan. Asalkan jangan lupa bawa jas hujan cantiknya ya. Jadi jangan buru-buru nyalahin hujan, karena dari tetesan airnya bisa menjadi alasan datangnya rupiah. Berkah yang melimpah ya. Wah, Po Ipe tuh. Ngapain hujan-hujanan sih? Nah, Pak Oga samperin siapa tahu dapat seperak 2 perak. Apaan ini? Duh, Mpok, jangan hujan-hujanan dong, nanti sakit. Nih, Pak Oga bawain payung daun pisang. Ih, Biar Pak nggak Oga, kebasahan. Apa-apaan sih? Oke? Pakai daun pisang segala lagi. Ih, Ayu udah pakai jas hujan tahu. Ya kagak bakal kebasahan lah. Wah, ini jas hujan ya? Ih, udah sono minggir. Ayu lagi buru-buru. Ya, Pak Oga gagal lagi dong cari-cari perhatian. Berkah dari hujan juga bisa menjadi penyubur tanaman juga. Apalagi yang butuh air dalam jumlah banyak untuk pertumbuhannya. Seperti beragam jenis tanaman yang tumbuh di rawa. Salah satunya eceng gondok. Musim hujan, waktunya eceng gondok bersenang-senang. Tumbuh di rawa, sungai, ataupun danau. Tanaman ini bisa tinggi dan besar lebih cepat. Kalau nggak dimanfaatkan, bisa menghambat laju air dan bisa menyebabkan banjir. Nah, berkah lain dari hujan yang menumbuhkan eceng gondok, yaitu bisa dibuat menjadi kerajinan. Seninya dapat, rupiahnya juga dapat. Dari ratusan model kerajinan, Unyil mau ajak kalian bikin sepatu eceng gondok yang unik di Semarang, Jawa Tengah. Yuk, yuk, yuk. Iya, ayo Pak, tarik terus. Ayo tarik terus Pak Oga. 1, 2, 3. Aduh. Ya, Den. Aduh, jadi ngusruk begini ke rawa-rawa. Iya nih, repot juga ya Pak. Ayo deh Pak, bangun lagi. Nyari yang panjang-panjang, Pak Olga dan Unyil. Oh, oke oke deh. Siap, Bu. Den, mana? Katanya mau bikinin sepatu Pak Oga buat Ya, lebaran. sabar dong Pak Oga. Kan sepatunya dari eceng gondok. Ya harus dikumpulkan dulu bahannya. Eceng gondok kalau dibiarkan tumbuh begitu aja bisa merugikan Pak. Karena kan tanaman gulma bisa merusak ekosistem perairan dan membuatnya jadi dangkal. Terus gimana dong, Den? Karena itu, untuk mengurangi akibat buruknya, tanaman eceng gondok dibuat berbagai kreasi. Ya, sepatu ini salah satunya. Den Unyil bercanda lagi kan? Masa Pak Oga sepatunya dari tanaman gulma gini sih, Den? Pak Oga, jangan negatif thinking dulu lah Pak. Sebelum jadi sepatu kan tanaman gulmanya ya diproses dulu Pak. Jadinya keren deh. Nah, ini tanaman eceng gondok yang sudah dikeringkan selama 3-4 hari. Harus dibentuk jadi anyaman dulu nih. Sebelumnya harus dipres biar permukaan batangnya rata dan mempermudah proses penganyaman. Eceng gondok yang sudah jadi anyaman ini jadi bagian upper atau atas sepatu. Jadi harus dibikin rapi dan serapat mungkin supaya nggak ada celah. Tapi ngomong-ngomong, Den, ini kan dari bahan tanaman ya. Kuat nggak nih kalau dipakai jalan-jalan? Tenang aja Pak Oga, dijamin kuat kok. Bagian dalam sepatu akan dilapisi dengan bahan lain. Kayak denim ini Pak. Meskipun berbahan dasar eceng gondok, sepatu ini gak gampang sobek. Sudah gitu bagian bawah sepatunya dikombinasikan dengan sol yang empuk dan elastis. Jadi tetap nyaman kalau dipakai. Nah, itu tuh yang paling penting, kenyamanan. Tapi kayaknya nih sepatunya belum ada pilihan warna lain ya, Den? Benar Pak,
Memang sepatunya sengaja didesain berwarna netral alami kayak gini. Biar bisa dikombinasikan sama kain batik gitu deh, Pak. Jadinya kan tampilannya makin etnik. Oh iya, tapi sepatu ini nggak disarankan untuk dipakai pas cuaca lagi kurang bersahabat ya, Pak. Emang kenapa, Den? Biar nggak basah kuyup ya? Iya, betul, Pak. Kan nggak lucu. Lagi jalan sepatunya copot mangap. Selain eceng gondok, tanaman rawa yang bisa tumbuh subur karena air hujan adalah teratai. Kalau tadi kreasi tanaman eceng gondok ada di Semarang, sekarang kita terbang ke Pulau Kalimantan yuk. Di Kalimantan Selatan, tepung biji bunga teratai dijadikan jajanan khas bernama kue talipuk. Artinya kue bunga teratai. Rasanya enak deh. Lihat aja Rian dan Rahmat, lahap banget kan makannya. Nah, mau tahu lengkapnya? Check it out. Sekarang waktunya Julus Belilis menghisap telatai. Cie, engkong, romantis banget bawa-bawa bunga segala. Pasti mau ke rumah Nenek Siti ya, Kong. Bukan, Unyi. Bunga telatai ini gue petik buat diambil bijinya. Memang bijinya bisa dimakan ya, Kong? Oh, tentu bisa, Unyi. Tapi harus diolah dulu jadi kue, Wah, boleh tuh. Ayo deh, Kong, kita bikin kuenya. Wah, pas banget nih lagi lapar. Teratai. Widih, cantik ya. Saat musim hujan seperti sekarang ini, sebagian besar daratan di Pulau Kalimantan berubah menjadi rawa. Berbeda dengan banjir di Jakarta, genangan air rawa ini justru paling dinantikan oleh ikan serta biota penghuni rawa lainnya, termasuk tanaman teratai. Bunga teratai yang muncul merekah di permukaan air seolah menjadi hiasan paling indah di habitat rawa Kalimantan. Setidaknya ada 2 jenis teratai yang tumbuh di sini, yaitu bunga teratai putih dan bunga teratai merah dengan bunga dan daunnya yang berwarna kemerahan. Hujan juga membuat Rian dan Rahmat senang tuh. Mereka jadi bisa bermain jukung sambil mencabuti bunga teratai merah. Masyarakat Alabio memang biasa mengambil bunga teratai untuk dikonsumsi. Selain tangkai bunganya bisa dibuat sayur, kelopak bunga teratai merah yang sudah membesar juga bisa kita ambil bijinya untuk dibuat tepung. Supaya bisa diambil bijinya, jemur dan biarkan bunga teratai beberapa hari sampai membusuk dan kering. Setelah kering, kelopak bunga teratai akan pecah sehingga butiran biji berwarna hitam kehijauan yang ada di dalamnya bisa keluar dengan sendirinya. Tepung biji teratai kita buat dengan cara menumbuk biji yang sudah kering ini sampai benar-benar halus. Ayo, semangat numbuknya. Jangan sampai keluar-keluar gitu dong. Kan sayang. Oke deh, tepung biji teratai inilah yang selanjutnya kita olah menjadi beraneka macam jajanan tradisional. Salah satunya kue talipuk berbentuk donat. Oh iya, talipuk itu artinya bunga teratai loh. Sip deh. Langsung kita buat kue talipuknya. Pertama-tama siapkan dulu adonannya. Bahan-bahannya ada tepung biji teratai, gula pasir, tepung terigu, dan garam secukupnya. Aduk bahan-bahan tadi sampai tercampur rata. Jangan lupa tambahkan air supaya adonannya menjadi lebih padat. Widih, adonannya berubah warna loh. Lanjut, bentuk bulat adonan di atas daun pisang. Pipihkan, lalu beri lubang di bagian tengahnya. Selanjutnya, tinggal digoreng deh. Gampang kan? Biar apinya pas, menggorengnya jangan pakai kompor gas ya. Lebih baik pakai kompor kayu bakar tradisional seperti ini nih. Hemat dan mantap. Hehe. Biji bunga teratai sudah mulai dikonsumsi sejak zaman kuno.
Di negeri India dan Cina, biji tanaman air yang berasal dari Sungai Nil ini sudah lama dimanfaatkan sebagai obat-obatan, terutama untuk mengobati demam, melawan bakteri penyebab diare, dan mengembalikan stamina tubuh. Biji bunga teratai juga mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Bahkan, kandungan protein pada kue talipuk biji teratai masih lebih tinggi daripada protein pada beras. Mantap! Dari air hujan, suburkan tanaman, lalu menjadi bahan alami pembuatan kesenian dan makanan. Berkah air hujan kan? Hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa dicegah. Di negeri tropis kayak di Indonesia ini, hujan pasti datang kalau musimnya tiba. Jadi jangan pernah salahkan hujan ya kalau sampai terjadi banjir di mana-mana. Kita yang harusnya sadar, seandainya kita tidak merusak hutan, menutup daerah resapan air dengan bangunan, atau membuang sampah di aliran sungai, tentu hujan yang turun dari langit itu bisa menjadi berkah, bukan malah menjadi bencana. Iya enggak? Selamat menjaga lingkungan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sudah penasaran kan? Inilah pemenang video paling kreatif untuk kuis kemarin adalah Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Homping paalayung gambar. Hore! Selamat ya buat pemenangnya. Buat kalian yang belum terpilih, jangan patah semangat. Masih banyak hadiah-hadiah lainnya yang bakal Unyil bagikan. Ikutin terus ya.